berjudul Pemodelan Difusi Hukum Fig 2 pada proses penggaraman atau branding keju Emmentaler. Yang di kelompok kami ada Rafa Wirasena 019, lalu ada Kaisya 022, saya Alan 035, dan ada Dini 048. Lanjut. Lanjut. Oke, pertama-tama, mari kita tinjau apa itu mass diffusion. Jadi, mass diffusion itu merupakan perpindahan suatu zat atau materi dari satu lokasi ke lokasi lain dalam campuran, yang mana didorong oleh perbedaan konsentrasi atau gradien. Nah, dalam industri pangan, fenomena ini adalah kunci dalam menentukan profil rasa dan juga tekstur produk. Aplikasi nyata dalam perpindahan difusi ini adalah blending keju Emmentaler, yang mana pada tahap ini, keju Emmentaler ini akan direndam dalam larutan garam, kemudian terjadi perpindahan molekul NaCl dari larutan ke dalam struktur pori keju. Kecepatan perpindahan ini akan sangat krusial bagi kualitas keju di akhir nantinya. Nah, untuk memodelkan proses ini, kita bisa menggunakan hukum Fick 2, yang mana pada hukum Fick 2 ini menggambarkan bagaimana konsentrasi berubah terhadap waktu dan posisi di dalam medium padat berpori seperti keju. Variabel penentu utama dalam model ini adalah koefisien difusi efektif atau D. Nilai D ini tidak akan konstan, melainkan dipengaruhi oleh variabel eksternal seperti suhu lingkungan, konsentrasi larutan brin, dan juga durasi perendaman. Berdasarkan referensi tersebut, kami merumuskan beberapa tujuan, yakni yang pertama adalah mengevaluasi pengaruh konsentrasi brin, suhu, dan juga waktu peredaman terhadap penyerapan NaCl pada keju Emmentaler. Yang kedua, memodelkan difusi NaCl menggunakan hukum Fick 2 dan juga menentukan koefisien difusi efektif. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi akurasi model dengan membandingkan David terhadap dereferensi menggunakan analisis Gallet. Dan untuk bagian metodologi, kami menggunakan penelitian dari Gugisberg et al. 2025 yang membahas tentang optimasi penyerapan NaCl pada keju Emmentaler. Maksud Emmentaler di sini objek kejunya berbentuk kuboid yang dibuat menyerupai karakteristik Emmentaler POP yang selanjutnya akan direndam pada larutan garam atau di braining. Ya, pengamatan yang kita lakukan di percobaan kali ini sebenarnya ada dua, yaitu yang pertama tentang profil distribusi garam sepanjang sampel keju, serta penentuan koefisien difusi dengan pendekatan hukum Fick 2. Untuk variabel kondisi perendamannya, untuk konsentrasinya ada di 16% dan 23%, suhu 11 dan 16 derajat, dan waktunya ada 24 dan 72 jam. Untuk pemodelan matematisnya, kita menggunakan software Python yang digunakan untuk mendapat nilai koefisien difusi rata-rata. Dan untuk mengetahui pengaruh masing-masing dari variabelnya, kita menggunakan perhitungan berdasarkan hasil akhir perhitungan diffusion coefficient. Untuk variable of interestnya terdapat 9 simbol, di mana D, Ref, dan David sama-sama menunjukkan koefisien difusi efektif, dan SSE untuk mendapatkan jumlah kuadrat selisih antara C data dan C model. Baik, selanjutnya ada beberapa parameter yang kami gunakan dalam case tadi ini. Yang pertama, konsentrasi NaCl dalam keju, waktu difusi atau waktu ripeningnya seperti apa. Kemudian ketiga, konsentrasi awal NaCl keju, parameter jumlah NaCl terdeposit, koefisien difusi NaCl, dan yang terakhir, jarak dari permukaan keju dengan satuan-satuan yang ada dalam tabel. Beberapa persamaan yang kami gunakan, yang pertama ada solusi analitik hukum Fick kedua dengan kondisi batasnya semi-infinite, kemudian sum of squared errors atau SSQ untuk proses optimasi numerik, dan yang terakhir perhitungan galat. Oke, baiklah, saya akan menunjukkan dengan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari case study ini. Jadi pertama adalah persiapan grafik dan digitalisasi data. Kenapa harus digitalisasi data? Karena data yang kami dapatkan itu merupakan grafik. Jadi kami harus memplotting data tersebut menggunakan web plot digitalizer untuk mengekstrak data berupa untuk mendapatkan nilai variabel X, lalu ada nilai variabel C data, habis itu juga dia juga nilai T ataupun waktunya. Nah, berikut merupakan grafik yang pakai, misalnya ada 8 varian, dan sumber X ini merupakan nilai variabel X, yang Y-nya merupakan nilai variabel C ya. Lalu ada yang kenapa ada 3 warna, yang merah ini menandakan time-nya yang 0,5 months, habis itu yang hijau 1,5 months, dan yang biru ini 3 bulan.
brand concentration ini maksudnya ada yang lingkaran ini 16% dan yang segitiga 23%. Oke lanjut, saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan koefisien distribusi berdasarkan dua rumus ini. Jadi sebenarnya dari kenapa kami nggak secara aljabar untuk rumus ini, jadi kami coba hitung dia secara aljabar menggunakan rumus ini dengan satu data dan hasilnya error menggunakan kalkulator. Jadi kami cari-cari lagi ternyata tidak bisa menghitung secara aljabar karena nilai D ini ada di akar dan juga dia itu ada di eksponen. Bahkan kami pakai kalkulator error jadi harus memakai namanya minimasi SSE. Jadi SSE ini kan kami sebenarnya dari grafik tadi didapat C data. Nah, kami coba C model kan dari C data itu dapat sumbu X itu nilai X, nilai T dan lainnya sudah dapat. Nah, kami coba cari C modelnya untuk menentukan nilai D-nya. Kami anggap kalau misalnya nilai D-nya itu apa namanya? Sama dengan sama dengan D D referensi lah bilangnya. Nah, setelah kami dapat C modelnya, kalau kami cari selisih kuadratnya dengan C data. Jika dia itu apa? Jika dia itu sama dengan nol, berarti emang benar D perhitungannya sama dengan D referensi. Akan tapi yang kami dapat tuh sebenarnya banyak banget yang bahkan tidak sama dengan nol. Dan hal ini karena itu kami memakai mini aproksimasi. Jadi kami menurunkan dikit ataupun naikin dikit. Maksudnya pas pakai D referensi itu SSC-nya tuh mendekat dikit nol, tapi kayak nggak mendekati nol banget. Jadi kami coba aproksimasi hingga mendapatkan nilai SSC-nya paling kecil dengan cara aproksimasi nilai D-nya dengan cara mengecilkan dikit sedikit sedikit demi sedikit menggunakan hingga mendapatkan nilai SSC yang sama dengan nol ataupun mendekati nol banget gitu. Tapi karena tidak mungkin kami coba sesuatu, jadi kami menggunakan built-in kode Python untuk aproksimasi ini. Karena juga nih data yang kami pakai juga sebenarnya sangat banyak jumlahnya. Buat satu grafik aja yang satu grafik varian bisa ada 100 lebih data yang kami pakai sekarang itu kami menggunakan bantuan dari Python. Nah, berikut merupakan hasil ACC minimum per varian. Bisa dilihat bahwa varian yang paling memiliki nilai ACC minimum paling besar itu merupakan varian yang 3 dan 8. Hal ini mungkin karena plottingan dari apa? Plottingan dari eh, kami kurang bagus dalam saat memplotting data dari grafiknya. Dan juga bisa atau mungkin karena dia tuh dari 38 ini kesamaan dia tuh memiliki day brandingnya 72 jam yang sama yang membuat bahwa nilai konsentrasinya itu di permukaannya semakin besar. Nah, mereka merupakan hasil David dan Galat terhadap dua referensi. Bisa lihat bahwa varian 3 dan varian 8 memiliki nilai Galat yang juga paling besar. Ini mungkin karena kesalahan kami yaitu memplotting data eh, yang kurang terlalu teliti sehingga nilainya kurang akurat dari data-datanya. Dan tapi yang paling kecil itu merupakan varian varian 5. Bisa dilihat merupakan tapi jika kita hitung rata-ratanya dia itu hampir mirip banget nilainya sehingga Galat rata-rata bisa bilang kecil. Nah, kesimpulan apa yang kami dapat ya dari ketiga variabel misalnya kayak tadi yang apa kan ada tiga. Sebenarnya tiap varian itu ada kondisinya kan ada T, D sama konsentrasi branding. Bisa dilihat bahwa yang paling signifikan berpengaruh terhadap salt division ini merupakan D brandingnya itu bisa dilihat 72 jam itu lebih baik dari 24 jam. Sebenarnya sudah konsentrasi itu sangat berpengaruh juga tapi nggak sesignifikan dari D-nya. Dan menurut kami kondisi yang paling optimal itu bisa dibilang bahwa konsentrasi 16%, brandingnya 11 dari Celsius dari suhu dan 72 jam dari waktu brandingnya. Nilai David yang kami dapatkan itu ya berkisar 1,474 sampai 3,375 kali sepuluh minus 10 meter kuadrat per second dengan rata-rata bisa dilihat di sini 2,184 kali 10 minus 10 meter kuadrat per second itu bersama nilai dengan nilai rata-rata di referensi. Rata-rata Galat 3,92 sebenarnya cukup kecil. Sebenarnya rata meskipun tadi ada varian 3 dan 8 yang mungkin kayak Galatnya agak sangat besar mendekati 10 kan tapi itu sebenarnya bukan kesalahan data tapi kesalahan kami yang plottingnya. Karena yang lain bisa dilihat varian lain itu memiliki nilai Galat yang sangat kecil mendekati nol. Secara keseluruhan jadi model VIC 2 ini terbukti cukup reliable untuk kondisi yang kami kaji. Nah, ini merupakan data pusaka yang kami pakai untuk case study ini.
Dan terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa langsung aja ketik di comment section.